Pernahkah engkau duduk dalam diam, lalu tiba-tiba air matamu jatuh, tanpa sebab yang jelas? Bukan karena sedih, bukan pula karena bahagia, tapi karena hatimu tiba-tiba merasa ada yang memanggil. Itulah zikir yang tak bersuara, zikir yang tak datang dari lidah, tapi dari kedalaman hati yang merindukan sang pemilik jiwa. Zikir bukan sekadar lafaz yang dilantunkan, bukan pula rutinitas yang dihafal. Ia adalah bahasa sunyi antara hamba dan Tuhan. Sebuah percakapan rahasia yang tak butuh suara, tak butuh gerakan, cukup dengan kehadiran dan keikhlasan. Dalam video ini, kita tidak akan membahas zikir dari sisi luar, tapi dari sisi terdalam. Bagaimana zikir bisa menjadi napas ruhani, jalan pulang ke dalam diri, dan cara paling halus untuk merasakan kehadiran Allah, meski tanpa satu kata pun terucap. Memahami hakikat zikir. Zikir bukanlah sekadar rangkaian kata yang keluar dari bibir, bukan pula sebatas gerakan lidah yang melafalkan nama-nama suci. Zikir adalah keadaan, sebuah kondisi jiwa yang sadar sepenuhnya akan kehadiran Sang Pencipta. Saat hati menyebutnya tanpa suara dan ruh menggigil dalam kekhusyukan yang tidak terlihat oleh mata manusia, disitulah zikir menemukan bentuknya yang paling murni. Ia adalah denyut kehadiran batin yang terus mengalir meski lisan diam, meski tubuh tidak bergeming. Ia hidup dalam sunyi, tumbuh dalam kesadaran, dan bersinar dalam ketundukan. Selama ini, banyak yang mengenal zikir melalui bentuk tradisional. Untaian tasbih yang diulang-ulang, lafaz-lafaz yang teratur dilantunkan, dan gerakan fisik yang menyertai. Tidak ada yang salah dengan itu, bahkan itulah pintu awal. Namun bila zikir hanya tinggal di bibir dan tidak menembus hati, ia hanya jadi gema kosong. Hati yang terjaga adalah medan utama zikir sejati. Ketika setiap detak jantung memanggilnya, saat setiap tarikan napas mengingatnya, maka zikir pun menjadi kehidupan itu sendiri. Bukan ritual, tapi realitas batin yang terus bergetar menujunya. Zikir bukan sekadar alat spiritual, melainkan jembatan. Ia menghubungkan yang terlihat dan yang tak terlihat, mengantar yang fana menuju yang abadi. Dalam alunan zikir, manusia diajak untuk melintasi batas-batas duniawi, menyeberang dari hiruk-pikuk luar menuju kesunyian terdalam. Ia seperti bisikan rahasia yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang telah dibersihkan. Maka, bukan kerasnya suara yang menentukan dalam zikir, tapi seberapa dalam getaran hati yang menyebut namanya. Ada satu hal yang perlu disadari. Zikir bukan milik para sufi semata, bukan pula milik para ahli ilmu. Ia milik semua jiwa yang rindu kepada Tuhannya. Seorang petani yang menyebut nama Allah dalam keheningan ladangnya, atau seorang ibu yang berzikir dalam kelelahan merawat anaknya, semua itu adalah zikir yang tak kalah mulia. Tidak ada bentuk tunggal yang membatasi zikir. Ia bisa menjadi bisikan, tangisan, bahkan diam yang penuh makna. Selama hati hadir dan terhubung, zikir itu sah dan hidup. Dalam dunia yang penuh kebisingan, zikir adalah ruang tenang tempat ruh kita bernaung. Dunia menuntut kita untuk terus berbicara, berlari, berjuang, dan melupakan. Namun zikir mengajak kita untuk diam, berhenti, lalu kembali. Kembali ke titik awal, tempat kita berasal, dan tempat kita akan kembali. Allah. Maka zikir bukan hanya latihan spiritual, ia adalah pulang. Sebuah perjalanan pulang menuju asal muasal segala kehidupan. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Kadang hati kita keras, pikiran kita penuh gangguan, dan jiwa terasa jauh dari Tuhan. Tapi jangan menyerah. Zikir bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang ketulusan. Cukuplah hadir, cukuplah berniat, maka Allah yang akan menyempurnakan. Zikir sejati bukan berasal dari upaya yang besar, tapi dari hati yang tulus, walau hanya setetes. Inilah awal dari pemahaman hakikat zikir. Bukan sekadar teknik atau jumlah, tapi kondisi batin. Bukan semata ritual harian, tapi ruh yang terhubung dengan yang maha hidup. Zikir bukan tujuan, melainkan jalan. Jalan menuju Allah yang selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Maka mari masuk lebih dalam, buka mata hati, dengarkan panggilan sunyi dari dalam dirimu.
Di sanalah zikir menanti untuk dikenali sebagai bahasa hati yang tak membutuhkan kata. Melampaui bentuk luar. Ada satu titik dalam perjalanan spiritual di mana bentuk lahiriah tak lagi cukup untuk memuaskan dahaga jiwa. Zikir yang semula terbungkus dalam lafaz-lafaz indah dan gerakan fisik yang khusyuk, lambat laun terasa seperti kulit luar dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Saat hati telah terbuka, seseorang akan mulai bertanya, apakah zikir harus selalu bersuara? Apakah harus selalu dengan mulut yang bergetar dan tangan yang menghitung? Maka dari titik ini, pencarian melampaui bentuk pun dimulai. Mencari zikir yang bukan berasal dari bibir, melainkan dari ruang batin yang terdalam. Bahasa hati adalah bahasa yang paling sunyi, namun juga paling nyaring bagi siapa yang mengerti. Ia tak memiliki huruf, tak berbunyi di telinga, tapi menggema di seluruh lapisan ruh. Zikir dalam bentuk ini tidak lagi membutuhkan ekspresi luar. Cukup satu tarikan napas yang penuh kesadaran, cukup satu detik kehadiran yang total, dan zikir pun berlangsung dalam keheningan yang dalam. Inilah percakapan rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya, yang tak perlu saksi, tak perlu kata, karena Allah Maha mengetahui isi hati. Keheningan itu bukan kehampaan. Justru di sanalah suara ilahi terdengar paling jelas. Ketika dunia luar dibungkam dan pikiran diredakan, maka suara hati akan muncul, lembut tapi kuat. Zikir dalam diam bukan bentuk kelemahan, tapi kekuatan yang telah menembus batas bentuk. Seperti api yang menyala tanpa asap, atau cahaya yang bersinar tanpa bayangan, zikir sunyi ini adalah kesaksian terdalam akan eksistensi Allah dalam diri manusia. Di sana tak ada ego, tak ada pamer, hanya keikhlasan murni yang bergema sebagai panggilan cinta. Namun untuk sampai ke titik itu, diperlukan niat yang jernih. Zikir tidak mengharuskan banyaknya kata, tapi mengandalkan ketulusan niat. Bahkan satu lafaz Allah yang keluar dari hati yang ikhlas, bisa lebih berat daripada 1000 kata yang diucapkan tanpa kesadaran. Maka bukan kuantitas yang utama, melainkan kualitas kehadiran. Hati yang hadir sepenuhnya di hadapan Allah, walau dalam diam telah berzikir dengan cara yang tidak bisa ditiru oleh mulut atau tangan. Dalam dunia yang gemar menilai segalanya dari tampilan luar, zikir batin kadang terasa tak berarti. Tapi ingatlah, yang paling tersembunyi justru seringkali paling abadi. Zikir diam adalah latihan ketundukan total. Ia tidak butuh pengakuan, tidak mengharap pujian. Ia tumbuh di relung-relung sunyi tempat Allah tinggal bersama hambanya. Dan di sanalah kita menemukan makna terdalam dari zikir. Bukan upaya mengingat, tapi kesadaran bahwa kita sedang diingat olehnya. Melampaui bentuk luar bukan berarti meninggalkan bentuk, tapi menyadari bahwa bentuk hanyalah gerbang. Seperti tubuh yang menampung ruh, lafaz dan gerakan, hanyalah wadah bagi zikir yang sejati. Bila wadah itu mengantar kita ke kesadaran yang dalam, maka gunakanlah. Tapi bila kita sudah sampai ke sumbernya, maka cukup rasakan dan diamlah. Karena diam seorang pecinta kadang lebih lantang dari teriakan seorang pengagum. Inilah zikir yang telah melampaui batas bentuk. Zikir yang tidak menunggu waktu atau tempat, tidak terikat suara atau gerakan. Ia hidup kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Ia adalah bahasa hati yang hanya dipahami oleh sang pemilik hati. Maka biarkan zikir itu meresap dalam keheninganmu. Duduklah diam, hadirkan dirimu, dan biarkan seluruh keberadaanmu menyebut nama Allah. Tanpa kata, tanpa suara, tapi dengan cinta yang tak terhingga. Perjalanan zikir. Setiap jiwa memiliki jalannya sendiri dalam mengarungi samudra zikir. Tidak ada satu peta tunggal yang bisa berlaku bagi semua orang, sebab zikir bukan metode, melainkan pengalaman. Ia seperti perjalanan pulang, di mana setiap langkahnya dipandu oleh cahaya cinta dan rindu yang menyala dari dalam dada. Perjalanan ini tidak selalu lurus. Kadang seseorang merasa dekat dengan Allah, seolah setiap detik berzikir dalam hati. Tapi kadang pula, zikir itu terasa menghilang, tenggelam dalam kabut pikiran, dunia dan kelalaian. Namun itulah bagian dari proses. Karena zikir bukan hasil instan, melainkan buah dari kesetiaan. Zikir sejati bukan hanya duduk di sepertiga malam dengan tasbih di tangan. Ia juga hadir di tengah pasar yang bising,
Saat seseorang tetap menjaga hatinya tetap tertambat pada Allah, meski tangannya sibuk bekerja. Ia hidup di antara interaksi, langkah, dan rutinitas. Zikir bukan melarikan diri dari kehidupan, melainkan menghidupkan kesadaran dalam kehidupan. Ia menjadi sahabat setia yang menyertai dalam diam, dalam lelah, dalam senyap, dan bahkan dalam duka. Bila zikir hanya hidup dalam waktu-waktu khusus, maka ia belum meresap menjadi bagian dari ruh. Setiap orang punya ritmenya sendiri dalam berzikir. Ada yang tenang dan teratur, seperti aliran air pegunungan. Ada pula yang meledak-ledak, seperti tangis yang tak bisa ditahan ketika nama Allah menyentuh dasar hati. Maka jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Zikir adalah bahasa rahasia antara engkau dan Allah. Tak perlu terdengar, tak perlu terlihat, cukup terasa. Ritme itu akan terbentuk sendiri seiring engkau berserah. Maka dengarkanlah hatimu. Izinkan dirimu menemukan cara zikir yang paling jujur bagi dirimu sendiri. Kadang dalam perjalanan ini, kita merasa tak layak. Dosa-dosa masa lalu muncul seperti hantu, menuduh kita. Untuk apa engkau berzikir? Engkau penuh noda. Tapi justru disitulah zikir menunjukkan wajah kasihnya. Zikir bukan untuk mereka yang sempurna, tapi untuk yang hancur dan ingin kembali. Setiap lafaz yang muncul dari hati yang remuk adalah permata di hadapan Allah. Tak ada zikir yang sia-sia bila lahir dari hati yang rindu. Bahkan sekadar menghela napas dengan menyebut namanya bisa mengguncang langit. Jangan menunggu waktu ideal untuk mulai berzikir. Perjalanan ini tidak menuntut kesiapan yang sempurna. Justru dengan langkah yang tertatih pun, zikir tetap bernilai. Allah tidak menilai banyaknya zikir, tapi ketekunan dan ketulusannya. Ketika zikir menjadi bagian dari detak hidup, maka ia pun tumbuh. Hari demi hari, zikir itu tidak lagi terasa sebagai kewajiban, tapi kebutuhan. Tidak lagi terasa sebagai tugas, tapi kerinduan. Dan di titik itu, engkau tak lagi berzikir, tapi menjadi zikir itu sendiri. Seiring waktu, hubunganmu dengan Allah melalui zikir akan terus tumbuh. Ia tidak stagnan, tidak beku. Seperti pohon yang terus menjulang dan akarnya makin dalam, zikir pun memperkuat hubungan ruhani secara perlahan namun pasti. Kadang Allah membiarkan engkau merasa hampa, agar engkau rindu untuk kembali. Kadang pula ia menyelimuti hatimu dengan kehangatan, agar engkau yakin bahwa dia dekat. Segala fase itu adalah bagian dari perjalanan, maka nikmatilah. Biarkan zikir menuntunmu, bukan sekadar mengisi waktumu. Pada akhirnya zikir bukan tujuan akhir, tapi jalan yang mengantar. Jalan yang tak selalu lurus, tapi selalu menuju ke tempat yang sama, ke hadirat Allah. Perjalanan zikir adalah perjalanan untuk mengenal kembali siapa dirimu sebenarnya. Bahwa engkau bukan hanya tubuh, bukan sekadar nama, tapi ruh yang merindukan sang sumber. Dan selama zikir masih hidup dalam hatimu, maka engkau tidak akan pernah tersesat. Karena zikir itu seperti kompas yang diam-diam selalu menunjuk ke arah cahaya. Manfaat zikir dalam hati. Zikir yang lahir dari hati bukan hanya menghiasi ruhani, tetapi juga menyentuh seluruh dimensi kehidupan. Ia bagaikan embun yang menetes pelan ke tanah kering dalam jiwa manusia, menyuburkan kembali harapan, menumbuhkan ketenangan yang lama hilang. Salah satu manfaat terdalam dari zikir dalam hati adalah kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia tidak datang dari luar, bukan dari situasi yang sempurna atau kehidupan tanpa masalah, tapi dari ruang dalam yang tetap tenang meski dunia di luar berguncang. Ketika zikir telah menjadi bagian dari kesadaran, seseorang mulai mengalami ketenangan yang mendalam. Bukan karena ia tidak memiliki luka, tetapi karena hatinya tahu kemana harus kembali. Zikir membimbing seseorang untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap hiruk-pikuk dunia. Ia menjadi ruang teduh, tempat jiwa bisa bernaung di tengah panasnya kegelisahan. Kedamaian ini bukan pelarian, tapi kekuatan. Sebab hati yang damai tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai emosi, dan jiwa yang tenang akan mampu melihat segala hal dengan lebih jernih. Manfaat lain yang tumbuh dari zikir dalam hati adalah peningkatan kesadaran akan momen kini. Saat seseorang berzikir secara batin, ia tidak melayang ke masa lalu atau tergesa menuju masa depan. Ia hadir sepenuhnya,
Setiap tarikan napas menjadi kesempatan untuk berjumpa dengan Allah. Setiap langkah menjadi bagian dari ibadah. Kesadaran ini melatih seseorang untuk hidup dalam sakinah yang tidak tergantung pada dunia, tetapi berakar pada rasa kedekatan yang tidak terputus dengan Tuhan. Inilah kehadiran yang sejati saat tubuh berada di bumi, tetapi hati bersamanya. Kehadiran yang terus-menerus bersama Allah melalui zikir juga memperkuat hubungan batin dengan yang ilahi. Dalam zikir tidak ada jarak. Bahkan ketika mulut diam dan tubuh lelah, hati tetap bisa berbisik lembut. Engkau ada, aku tahu. Dan Allah pun menjawab tanpa suara. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Komunikasi batin ini tidak butuh perantara, tidak perlu suara, cukup dengan kejujuran dan kerinduan. Hubungan seperti ini tidak bisa dipalsukan. Ia tumbuh perlahan melalui kesetiaan dan penghambaan yang tulus. Zikir dalam hati pun melahirkan ketundukan. Bukan ketundukan yang lemah, melainkan tunduk yang penuh kekuatan. Karena ketika seseorang sadar bahwa segala urusan ada dalam genggaman Allah, ia berhenti untuk memaksakan kendali. Ia mulai pasrah, tapi bukan pasrah yang menyerah. Ia adalah pasrah yang yakin bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu bersamanya. Zikir mengajarkan bagaimana hati bisa tetap lapang di tengah sempitnya hidup. Bagaimana jiwa bisa tetap kuat meski tubuh rapuh. Tak hanya itu, zikir yang batiniah juga memperhalus akhlak. Hati yang sering berzikir akan mudah tersentuh, lebih peka terhadap kebaikan, dan lebih lembut dalam berinteraksi. Zikir bukan hanya mendekatkan pada Tuhan, tapi juga memanusiakan kembali manusia. Ia menjadikan seseorang lebih sabar, lebih tenang, dan lebih penyayang. Karena siapa yang dekat dengan Allah akan membawa sifatnya dalam kehidupan sehari-hari, penuh kasih, pemaaf, dan bijaksana. Dan pada akhirnya, manfaat terbesar dari zikir dalam hati adalah rasa cukup. Bukan cukup karena memiliki segalanya, tapi cukup karena tahu bahwa memiliki Allah adalah segalanya. Ketika hati telah menyatu dengan zikir, tidak ada lagi kekosongan yang menghantui. Kekurangan dunia tidak lagi mengoyak. Kegagalan tidak lagi menjatuhkan. Karena hati itu telah menemukan rumahnya. Tempat ia bisa bersandar, meratap, mencinta, dan bernaung dalam kasih sayang yang tak terbatas dari sang pemilik jiwa. Bimbingan zikir hati. Zikir hati bukan sekadar spontanitas yang datang begitu saja. Ia adalah cahaya yang ditumbuhkan, dirawat, dan dijaga dengan penuh kesadaran. Agar zikir itu benar-benar meresap ke dalam, maka perlu bimbingan, bukan dari orang lain semata, tapi dari dalam diri sendiri. Dari suara nurani yang telah disentuh oleh Allah. Langkah pertama dalam membimbing zikir hati adalah menciptakan ruang. Bukan hanya ruang fisik, tapi juga ruang batin. Hati yang terlalu sibuk, terlalu bising oleh keinginan duniawi, tak akan mampu menangkap kehadiran Allah. Maka kosongkan sejenak, sisihkan waktu, duduklah dalam sunyi dan izinkan keheningan itu berbicara. Ruang yang tenang tidak harus di tempat yang sepi. Ia bisa ditemukan bahkan di tengah keramaian, selama hati tidak terseret oleh kebisingan dunia. Tapi di awal-awal, menemukan tempat yang tenang sangat membantu. Satu sudut kamar, satu tempat di bawah pohon, atau bahkan satu tikar kecil di pojok rumah bisa menjadi mihrab yang sakral. Di sana seseorang bisa memulai perjalanan zikir dengan sederhana. Duduk dengan punggung lurus, tubuh santai, mata terpejam, atau terbuka pelan, dan niat yang lembut dalam hati. Tak ada tekanan, tak ada target muluk, hanya hadir, hanya ingin dekat. Lalu bimbinglah dirimu lewat napas. Sebab napas adalah tali ruhani yang menghubungkan tubuh dan jiwa. Saat seseorang menyadari napasnya, ia mulai mengundang kesadaran ilahiyah masuk ke dalam. Tarik perlahan, lepaskan dengan lembut, dan sadari bahwa setiap aliran udara itu adalah pemberiannya. Zikir hati bisa dimulai dari napas ini. Dalam setiap tarikan, ya, dalam setiap hembusan, Allah. Tidak diucap, hanya dirasa. Tidak dilafazkan, hanya dihayati. Semakin dalam kesadaran terhadap napas, semakin dalam zikir meresap ke dalam diri. Namun, zikir bukan hanya tentang teknik, tapi tentang sikap batin. Maka bukalah hatimu sepenuhnya. Jangan tahan air mata, jangan sembunyikan rasa takut, jangan tutupi luka-luka.
Zikir hati tidak menuntutmu menjadi sempurna. Justru, zikir ini menginginkanmu apa adanya. Rentan, jujur, dan apa adanya. Di sanalah rahasia terbuka. Hati yang terbuka adalah hati yang siap disentuh oleh Allah. Maka jadilah seperti anak kecil yang pulang ke pangkuan ibu tulus, lemah tapi penuh cinta. Zikir hati adalah pelukan spiritual itu. Diam, dalam tapi hangat. Dalam membimbing zikir hati penting untuk tidak terburu-buru. Zikir bukan lomba, bukan kompetisi antara siapa yang paling lama atau paling banyak. Ia adalah taman dan hati adalah benih. Bila disiram dengan kelembutan, ia tumbuh. Tapi bila dipaksa, ia layu. Maka bersabarlah dengan dirimu sendiri. Ada hari ketika zikir terasa kuat dan terang. Tapi ada pula saat-saat ketika zikir terasa hambar dan jauh. Jangan panik, jangan mundur, teruslah hadir. Karena zikir sejati bukan hanya hadir saat hati hangat, tapi juga saat hati beku. Kadang zikir hati membawa seseorang pada keheningan yang begitu dalam sampai ia merasa kosong. Tapi justru disitulah harta karun tersembunyi. Kekosongan itu bukan kehampaan, melainkan ruang suci yang disediakan Allah agar cahayanya bisa masuk. Jangan takut pada sunyi, jangan gentar dengan diam. Sebab dalam diam itulah Allah seringkali hadir tanpa suara, namun terasa oleh seluruh jiwa. Zikir hati akan membimbing kita untuk nyaman dalam ketidaktahuan, tenang dalam ketidakpastian, dan yakin dalam ketidakterlihatan. Maka bimbinglah dirimu dengan kelembutan. Jadikan zikir sebagai teman, bukan beban. Jangan cari sensasi, cukup cari kehadiran. Jangan tunggu waktu khusus, karena zikir hati bisa dilakukan kapan saja. Bahkan saat engkau sedang berjalan, memasak, bekerja, atau hanya duduk diam. Yang terpenting adalah hatimu hadir. Bila zikir telah menjadi napasmu, maka seluruh hidupmu akan berubah. Tak perlu ada yang tahu, tak perlu ada yang melihat. Cukup Allah yang menyaksikan, dan itu lebih dari cukup. Zikir sebagai teman setia. Dalam dunia yang terus berubah, manusia sering merasa sendiri. Bahkan di tengah keramaian, ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Saat harapan runtuh, saat manusia mengecewakan, dan saat diri sendiri terasa tak bisa diandalkan, zikir hadir bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai sahabat. Bukan sahabat yang menuntut, tapi yang menenangkan. Ia hadir tanpa suara, tanpa bentuk, tapi nyata bagi jiwa yang peka. Zikir adalah teman yang tak pernah pergi selama hati masih mengarah pada Allah. Zikir bukan hanya kegiatan spiritual yang dilakukan di waktu-waktu khusus. Ia bisa menjadi nafas dari setiap aktivitas, menjadi benang halus yang menjahit keberadaan kita dengan kehadiran ilahi. Seperti embun yang selalu datang setiap pagi, zikir pun bisa hadir dalam setiap detik hidup, tanpa perlu disuruh atau dipaksa. Ia menjadi bagian dari kesadaran yang lembut, mengiringi langkah, tatapan, gerakan tangan, bahkan saat tidak melakukan apapun. Zikir yang seperti ini tidak hanya mengisi waktu, tapi menyatu dengan waktu. Ketika zikir telah menjadi teman, maka kehidupan tidak lagi dibagi antara dunia dan akhirat. Segala sesuatu menjadi ibadah. Bahkan ketika seseorang sedang tertawa bersama keluarga, jika hatinya tetap terhubung, itu adalah zikir. Saat bekerja dengan penuh tanggung jawab, menyapa sesama dengan kasih, atau sekadar duduk memandangi langit, zikir itu bisa hadir. Bukan dalam bentuk kata, tapi dalam rasa kehadiran. Inilah makna zikir yang tidak mengasingkan manusia dari dunia, tapi menghidupkan dunia dengan kesadaran Tuhan. Namun untuk menjadikan zikir sebagai teman, dibutuhkan kesetiaan. Sama seperti persahabatan sejati, zikir tidak tumbuh dari pertemuan sesaat. Ia tumbuh dari kebersamaan yang konsisten. Zikir bukan hanya dilakukan saat hati sedang damai, tapi juga saat hati gelisah. Ia bukan hanya untuk saat suka, tapi juga saat duka. Ketika zikir tetap hadir di saat tangis, saat bingung, saat jatuh, maka ia telah menjadi bagian dari ruhani yang paling dalam. Zikir seperti ini tidak pernah gagal menguatkan. Ia diam-diam memeluk, menyembuhkan, dan mengingatkan bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Ada orang yang menjadikan zikir sebagai pelarian, tapi kemudian menemukan bahwa zikir justru adalah tempat pulang. Karena pelarian itu biasanya membawa kepada pelupa, tapi zikir membawa pada ingat. Saat segala hal terasa berat, ketika tidak tahu harus bagaimana, menyebut namanya di dalam hati walau lemah,
adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Dan disitulah zikir menunjukkan kekuatannya. Ia tidak butuh suara lantang, cukup hati yang tidak menyerah. Menjadikan zikir sebagai teman juga mengubah cara seseorang memaknai waktu. Ia tidak lagi tergesa, tidak lagi dikejar-kejar oleh ambisi, karena tahu bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk hadir bersama Allah. Bahkan saat sedang tidak sadar pun, saat lalai, zikir tetap setia. Ia akan kembali begitu seseorang mengingat, walau hanya sejenak. Dan Allah tidak menolak yang kembali, bahkan setelah lama hilang. Zikir adalah pintu yang selalu terbuka, tidak pernah dikunci, karena Allah tidak pernah menutup hati yang tulus. Maka bila dunia terasa asing dan hidup tampak berat, jadikan zikir sebagai teman. Bukan teman untuk mengeluh, tapi untuk menguatkan. Zikir tidak akan menjanjikan dunia yang lebih mudah, tapi ia akan memberikan hati yang lebih lapang. Ia bukan janji terbebas dari masalah, tapi jaminan bahwa engkau tidak menanggungnya sendiri. Dan bila zikir telah menyatu dalam dirimu, maka engkau akan berjalan dalam dunia ini seperti seseorang yang selalu digandeng oleh Yang Maha Kasih, tenang, lembut, dan yakin. Personalisasi zikir menemukan irama jiwa sendiri dalam menyebutnya. Tidak ada dua hati yang berzikir dengan cara yang persis sama, sebab setiap jiwa memiliki nadanya sendiri, iramanya sendiri, getarannya sendiri dalam menyebut nama Allah. Zikir bukan formula kaku yang harus sama untuk semua orang, tetapi seperti nyanyian batin yang tumbuh dari pengalaman masing-masing. Apa yang membuat zikir menjadi hidup bukan banyaknya lafaz atau panjangnya durasi, tapi bagaimana ia lahir dari kejujuran hati. Maka, menemukan bentuk zikir yang sesuai dengan diri adalah proses mengenal jati diri spiritual. Sebagian orang merasa damai dalam diam, hanya duduk tenang dengan hati yang mengingat. Sebagian lain merasa lebih terhubung saat berdiri di gelapnya malam, melantunkan tasbih dengan air mata yang mengalir. Ada pula yang menemukan kekhusyukan dalam gerak, seperti berjalan pelan di bawah langit, sambil menyebut namanya dalam hati. Tidak ada yang salah, semua sah selama hati hadir. Bahkan ada yang berzikir dalam tawa, dalam syukur, dalam pelukan anak, dalam kepasrahan atas luka. Zikir bisa mewujud dalam ribuan bentuk, tapi intinya tetap satu, keterhubungan dengan Allah. Jangan terlalu sibuk meniru bentuk zikir orang lain, hingga lupa mendengarkan suara batinmu sendiri. Apa yang cocok untuk satu jiwa, belum tentu cocok untuk yang lain. Maka dengarkanlah hatimu. Rasakan di mana zikirmu paling hidup, di mana jiwamu paling tergetar. Bisa jadi dalam keheningan sebelum fajar, bisa jadi saat menatap langit senja, atau bahkan saat tubuh lelah di penghujung hari. Temukan tempatmu, temukan waktumu, temukan irama itu, lalu izinkan ia tumbuh secara alami. Dalam personalisasi zikir, kejujuran menjadi kunci. Jangan paksa hati yang lelah untuk terlihat kuat. Jika zikirmu hari ini hanya satu lafaz yang lirih, tak apa. Jika hanya satu tarikan napas yang mengingatnya, itu pun cukup. Zikir bukan perlombaan spiritual. Ia bukan sesuatu yang perlu dipertontonkan. Ia adalah rahasia batin, persembahan paling jujur dari seorang hamba kepada Tuhannya. Dan Allah tidak melihat berapa lama engkau berzikir, tetapi bagaimana engkau hadir sepenuhnya dalam detik yang sedikit itu. Saat seseorang mulai menemukan bentuk zikir yang paling tulus bagi dirinya, ia akan merasakan hubungan yang berbeda. Seperti seseorang yang menemukan cara mencintai yang paling sesuai bagi hatinya, zikir pun menjadi lebih dalam, lebih membekas, lebih bermakna. Tak lagi terasa sebagai tugas, tetapi sebagai kebutuhan. Tak lagi sebagai kewajiban, melainkan sebagai kenikmatan. Zikir yang tumbuh dari dalam diri seperti ini tidak mudah padam, karena ia lahir dari kesadaran, bukan dari tekanan. Zikir yang telah dipersonalisasi juga membuat seseorang lebih konsisten. Sebab ia tidak lagi dipaksa mengikuti ritme luar, tapi mengikuti getarannya sendiri. Dan disitulah letak kekuatan spiritual yang otentik. Bukan dari banyaknya aktivitas, tapi dari ketulusan yang mengalir terus-menerus. Bila zikir itu telah cocok dengan jiwa, maka ia akan menyatu dengan hidup. Tidak hanya dilakukan di waktu-waktu khusus, tapi menetes dalam setiap detik kehidupan, menjadi bagian dari cara hidup dan cara mencinta.
Maka jangan takut untuk mengenal dirimu sendiri dalam zikir. Allah menciptakanmu unik dan Ia pun tahu cara terbaik untuk engkau mengingatnya. Selama hatimu hadir, selama dirimu jujur, engkau sudah berada di jalan yang benar. Zikir itu tidak harus sama, karena cinta pun memiliki banyak wajah. Yang penting bukan bentuknya, tapi arah hatinya. Dan bila hatimu telah mengarah kepadanya, maka setiap detik yang kau jalani adalah zikir itu sendiri, diam atau bersuara, tampak atau tersembunyi. Hakikat zikir yang terus berkembang, ruhani yang bertumbuh lewat kesetiaan. Zikir bukanlah titik akhir, melainkan jalan yang terus melebar, dalam, dan bercahaya. Seperti pohon yang mula-mula hanya benih kecil, lalu perlahan menumbuhkan akar, batang, dahan, dan daun. Begitu pula zikir dalam hati. Ia tumbuh bersama jiwa. Mula-mula terasa asing dan sulit, lalu menjadi akrab dan ringan, dan akhirnya menyatu dengan napas kehidupan. Hakikat zikir bukanlah satu bentuk yang selesai didefinisikan, tetapi ruhani yang terus berubah dan berkembang seiring langkah seorang hamba mendekati Tuhannya. Tidak semua orang memulai dari tempat yang sama, dan tidak semua tumbuh dengan kecepatan yang serupa. Ada yang segera merasakan nikmatnya zikir, ada pula yang perlu waktu lama untuk bisa benar-benar hadir. Namun zikir tidak pernah menolak siapapun. Bahkan yang jatuh berulang-ulang pun, selama hatinya tetap kembali, tetap direngkuh dalam pelukan rahmat. Zikir berkembang bukan karena sempurnanya kita, tetapi karena Allah terus memberi ruang bagi siapapun yang ingin mendekat. Perkembangan zikir bukan semata jumlah atau durasi, melainkan pendalaman rasa. Zikir yang dulu hanya rutinitas, bisa berubah menjadi keheningan yang menyentuh. Yang dulu hanya lafaz tanpa rasa, bisa menjelma jadi tangis yang tak bisa dijelaskan. Dan yang dulu terasa hampa, kini menjadi pengingat dalam setiap gerak. Zikir bertumbuh sebagaimana cinta bertumbuh. Semakin mengenal, semakin dekat, semakin merunduk. Dan dalam kerendahan itu, seorang hamba tahu bahwa semakin ia mengenal Allah, semakin ia menyadari betapa ia tak tahu apa-apa. Seseorang yang terus berzikir akan melihat hidupnya perlahan berubah. Bukan karena ia sengaja mengubah, tetapi karena zikir itu sendiri bekerja dari dalam. Ia menyentuh cara berbicara, cara memandang, cara menyikapi luka, cara memaafkan, cara berharap. Hati yang telah lama direndam dalam zikir akan menjadi lebih halus, lebih ringan, lebih lembut. Seperti kain yang lama direndam dalam air mawar, ia menyerap aroma dan menebarkannya tanpa sadar. Zikir mengubah tanpa harus dipaksa. Terkadang dalam perkembangan zikir, seseorang akan diuji. Ada masa ketika zikir terasa hilang, hampa, bahkan membosankan. Ini bukan kegagalan, tapi bagian dari penyucian. Allah ingin melihat apakah engkau mencintainya hanya saat manis atau juga saat pahit. Apakah engkau tetap duduk diam dalam zikir meski tak merasakan apapun. Dan bila engkau tetap setia di saat-saat itu, itulah zikir yang paling jujur. Bukan zikir karena rasa, tapi zikir karena cinta. Disitulah ruhani tumbuh bukan karena kenyamanan, tapi karena keikhlasan. Zikir yang berkembang juga membuat seseorang lebih terbuka terhadap kedalaman spiritual. Ia mulai menangkap makna dari hal-hal kecil. Sebuah angin sejuk bisa terasa seperti sapaan dari Allah. Sebuah luka bisa menjadi jalan untuk merasakan kelembutannya. Hati yang berzikir akan menemukan pesan di balik peristiwa, bukan hanya peristiwa itu sendiri. Zikir menjadikan seseorang peka terhadap kehadirannya dalam segala hal, dalam senyap, dalam tangis, bahkan dalam kesendirian yang paling dalam. Akhirnya, perkembangan zikir bukanlah soal sampai di mana, tapi bagaimana terus berjalan. Karena hakikatnya, zikir tidak mengenal kata selesai. Selama napas masih ada, selama hati masih berdegup, maka zikir pun hidup. Ia terus bertumbuh bersama kita, di dalam jatuh bangun, di dalam rasa yang berubah-ubah. Dan semakin jauh seseorang melangkah dalam zikir, semakin ia tahu bahwa yang sebenarnya berjalan bukanlah dirinya, tapi Allah yang menuntun. Maka teruslah berzikir, dalam bentuk apapun, karena itulah jalan menuju pulang yang paling lembut, paling setia, dan paling dalam. Kedalaman hubungan, merasakan kesatuan dengan yang ilahi. Dalam zikir yang terus-menerus,
Perlahan-lahan jarak antara hamba dan Tuhannya mulai memudar. Apa yang semula terasa jauh, terasa tinggi, terasa tak terjangkau, kini mulai dekat, hangat dan akrab. Bukan karena Allah berubah, tapi karena hati yang selama ini tertutup mulai terbuka. Bukan karena Allah berpindah, tapi karena kita yang selama ini berjalan menjauh, akhirnya mulai kembali. Dan saat zikir tumbuh menjadi kehadiran batin yang utuh, seseorang tidak lagi merasa sedang menyebut Allah, tetapi merasa sedang berada dalamnya. Kedekatan ini bukan kedekatan fisik, tetapi kedekatan rasa. Sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Seperti rindu yang tak punya alasan, atau cinta yang tak butuh bukti. Zikir yang mendalam membawa hati pada rasa kesatuan. Bukan berarti hamba menjadi Tuhan, tetapi bahwa hamba merasakan dirinya tenggelam dalam samudera kasih-Nya. Ia sadar bahwa seluruh hidupnya hanya bergetar karena Allah, hanya bergerak karena Allah, dan hanya ada karena kehendak-Nya. Ketika zikir telah sampai pada kedalaman ini, maka segalanya berubah. Dunia tetap sama, tetapi cara memandangnya tak lagi sama. Masalah tetap datang, tetapi cara menjalaninya tak lagi penuh beban. Karena jiwa yang telah menyatu dalam zikir tahu bahwa tidak ada yang benar-benar terjadi di luar kehendak Allah. Dan bukan kehendak-Nya untuk menyakitimu, melainkan untuk menumbuhkanmu. Dalam zikir, seorang hamba mulai memandang hidup dengan mata Tuhan. Penuh kasih, penuh hikmah, dan penuh keindahan. Zikir yang mendalam bukan hanya menghadirkan Tuhan ke dalam hati, tetapi menyingkapkan bahwa hati itu sendiri tidak pernah lepas dari Tuhan. Bahwa seluruh detik hidup ini sebenarnya berada dalam genggaman-Nya. Kesadaran ini begitu mengguncang dan sekaligus menenangkan. Seseorang mulai sadar bahwa tidak ada jarak sejati antara dirinya dan Allah, selain jarak yang diciptakan oleh kelalaian dan kesibukan batinnya sendiri. Dan ketika kelalaian itu disingkirkan oleh zikir, maka yang tersisa hanyalah kedekatan yang memeluk seluruh keberadaannya. Merasakan kesatuan ini bukan berarti bebas dari segala bentuk perasaan manusiawi. Justru, zikir memperdalam rasa. Sedih tetap datang, tapi ia menjadi lebih jernih. Bahagia tetap hadir, tapi tidak lagi melalaikan. Zikir menjadikan hati seperti cermin bening yang memantulkan setiap pengalaman hidup dengan kesadaran ilahi. Bahkan ketika seseorang merasa hancur, ia tetap bisa berkata dalam diam, "Aku bersamamu ya Rabb." Karena di titik terdalam zikir, seseorang tidak lagi mencari kehadirannya. Ia mulai hidup dalam kesadaran bahwa ia tidak pernah pergi. Kesatuan dengan Allah melalui zikir bukanlah pengalaman mistis yang hanya milik para wali. Ia terbuka untuk siapa saja yang mengetuk dengan hati jujur. Bahkan orang yang paling berdosa pun, bila ia menyebut nama Allah dalam tangis dan ketulusan, bisa merasakan pelukan rahmat itu. Zikir bukan hadiah untuk yang suci, tapi pintu untuk siapapun yang ingin pulang. Dan ketika seorang hamba mulai tenggelam dalam keheningan zikir, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu, bahkan dalam sepi paling sunyi, Allah sedang bersamanya, melihat, mendengar, dan mencintai. Di tahap ini, zikir bukan lagi sesuatu yang dilakukan. Ia menjadi cara hidup, bahkan menjadi identitas ruhani. Seseorang tidak lagi hanya berzikir, ia menjadi zikir itu sendiri. Setiap langkah, setiap diam, setiap detik adalah penyebutan nama Allah, meskipun tidak terucap. Dan dalam kesadaran itu, seseorang tidak hanya merasakan kehadiran Allah, tetapi merasakan bahwa hidup ini adalah pancaran darinya. Maka ia pun tunduk, takluk dan larut dalam kedamaian yang tak tergoyahkan. Karena apapun yang terjadi, ia tahu, ia sedang bersamanya. Zikir sebagai jalan pulang ke dalam diri dan Tuhan. Di akhir dari segala pencarian, di ujung dari segala usaha yang melelahkan, seseorang mulai menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan tentang mendaki ke puncak tertinggi, tetapi tentang kembali ke titik paling dalam dari diri sendiri. Dan di titik itu, zikir menjadi jalan pulang. Pulang bukan sekadar kembali ke tempat yang ditinggalkan, tetapi kembali ke asal kesadaran. Tempat di mana hati dan Tuhan tidak pernah terpisah sejak awal. Zikir bukan upaya untuk menemukan sesuatu yang hilang, tapi membangunkan apa yang telah tertidur dalam diri, rasa hadir di hadapan yang maha hadir. Zikir membawa seseorang menyusuri lorong-lorong sunyi di dalam dirinya. Ia membuka pintu-pintu rahasia yang selama ini tertutup
rapat oleh dunia, oleh ambisi, oleh kesedihan, oleh keterikatan. Dalam zikir yang dalam, seseorang mulai mengenal siapa dirinya sebenarnya. Bukan topeng yang ditunjukkan kepada dunia, bukan peran yang dimainkan sepanjang hidup, tetapi esensi sejati, ruh yang ditiupkan oleh Allah. Dan saat ruh itu terbangun, ia akan merindukan sang pemiliknya. Rindu yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia, hanya oleh zikir yang jujur dan penuh pasrah. Perjalanan pulang ini bukan tanpa rintangan. Ego akan berontak, dunia akan menggoda, pikiran akan mencurigai, tapi zikir yang tulus adalah cahaya kecil yang akan terus menyala, bahkan saat gelap paling pekat menyelimuti. Ia adalah kompas batin yang tak pernah mati. Saat langkah tersesat, zikir memanggil. Saat hati gundah, zikir menenangkan. Dan saat jiwa merasa kehilangan arah, zikir mengarahkan kembali pada jalan yang satu, jalan pulang ke Allah. Zikir bukan solusi cepat, ia adalah latihan cinta. Setiap hari, setiap waktu, setiap keadaan adalah ladang untuk menanam kesadaran itu. Zikir bukan sekadar kegiatan rohani, tapi gaya hidup batin yang menyatu dengan gerak tubuh, rasa hati, dan pandangan terhadap dunia. Maka zikir tak akan membuat seseorang menjauh dari manusia, tetapi menjadikannya lebih hadir, lebih lembut, lebih damai, dan lebih memahami. Karena siapa yang dekat dengan Allah akan mencintai makhluknya dengan cara yang paling indah. Pulang lewat zikir juga berarti menerima kehidupan apa adanya. Tidak lagi memaksa rencana pribadi berjalan sempurna. Tidak lagi menggenggam masa lalu atau merisaukan masa depan. Zikir mengajarkan untuk pasrah bukan dalam kelemahan, tapi dalam kekuatan. Karena seorang hamba yang sadar bahwa hidupnya digenggam oleh Yang Maha Pengasih akan berjalan dengan ringan. Ia tahu segala sesuatu sudah diatur, dan tugasnya hanyalah hadir sepenuh hati setiap detik dalam sebutan halus yang tak pernah berhenti. Allah, Allah, Allah. Dan saat zikir telah menjadi napas hidup, seseorang mulai merasa bahwa ia tidak hanya sedang menyebut Allah, tetapi sedang disebut olehnya. Ada cinta yang saling memanggil, ada getaran yang saling menjawab. Disitulah zikir menjadi bahasa timbal balik, bukan satu arah. Bukan lagi seorang hamba yang mengingat Tuhannya, tetapi Tuhan yang sedang menarik hambanya untuk kembali. Dan dalam tarikan itulah segalanya menjadi tenang. Tidak ada lagi keresahan, karena seseorang tahu bahwa ia telah tiba. Bukan di luar, tapi di dalam. Di tempat paling suci dalam hatinya. Zikir bukan sekadar pengulangan lafaz, bukan pula ritual kosong tanpa makna. Ia adalah bahasa jiwa, bisikan roh, dan getaran cinta yang sunyi. Zikir tidak selalu terdengar oleh telinga, tapi selalu didengar oleh langit. Ia tidak harus keras, cukup dalam. Ia tidak harus banyak, cukup hadir. Karena zikir sejati bukan tentang berapa kali lidah menyebut, tapi seberapa dalam hati menyatu. Dan siapa yang telah menyatu, tidak akan pernah merasa sendiri. Ia telah pulang. Pulang ke dalam dirinya. Pulang ke dalam pelukan Tuhan. Jangan cari zikir di luar dirimu. Jangan tunggu waktu yang sempurna. Zikir sudah menunggu di dalam dadamu, bahkan saat engkau lupa. Duduklah sejenak. Diamlah. Rasakan napasmu. Dan biarkan satu kata paling agung itu mengalir di sana. Allah. Di sanalah perjalanan sejati dimulai. Dan di sanalah segala pencarian berakhir.